Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, terang sering dilawankan dengan gelap. Putih lawannya hitam. Kebenaran dilawankan dengan kejahatan. Tuhan sebagai sumber kebenaran tidak bisa bersatu dengan kejahatan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa hidup dalam kejahatan. Sayangnya, kenyataan yang sering kita temui dalam kehidupan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ternyata ada yang hidupnya akrab dengan kejahatan. Bagaimana itu? Apakah berarti kebenaran bisa berjalan dengan kejahatan? Waduh, bagaimana ya? Nampaknya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu, mari kita cari dan temukan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu untuk menemukan hakikat hidup dalam kebenaran yang terkontaminasi dengan kejahatan. Bagaimana kami harus bersikap? Tuhan, tolonglah Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat menemukan jawaban dan menemukan sikap dan tindakan yang berkenan kepadamu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 10 yang tertulis demikian. Hei orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema mengasihi Tuhan, benci kejahatan. Saudaraku, orang yang mengaku mengasihi Tuhan akan diuji sampai sejauh mana membenci kejahatan selama hidupnya di dunia. Orang yang percaya sungguh-sungguh dibarui, dipersatukan dengan Kristus dan dipimpin Roh Kudus sehingga hidupnya mengasihi apa yang dikasihi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Orang percaya harus menolak kejahatan, kekejaman, dan kefasikan dunia ini dan berduka melihat kehidupan yang dihancurkan kejahatan. Apalagi dosa rusaknya budi pekerti dibiarkan terjadi di rumah Allah. Hal itu juga ditekankan dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, tidaklah cukup anak-anak Tuhan hanya mengasihi keadilan saja, tapi juga membenci kejahatan. Kristus telah memberi teladan pengabdiannya terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan dalam kehidupan, pelayanan, dan kematiannya. Kesetiaan Kristus kepada Bapa selama ia berada di bumi seperti ditunjukkannya kasihnya terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan, merupakan alasan bagi Allah untuk mengurapi anaknya. Demikian pula orang percaya akan diurapi jika mempunyai sikap yang sama. Hal itu ditegaskan dalam Mazmur 45 ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sejawatmu. Saudara, untuk meningkatkan kasih terhadap keadilan dan kebencian terhadap kejahatan, melalui cara yang pertama, melalui pertumbuhan kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang yang hidupnya dihancurkan oleh dosa. Yang kedua, menghayati persekutuan yang erat dengan Allah dan Juru Selamat kita yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan menolong orang percaya melalui teladan Kristus dan firman-Nya yang menguatkan.
Saudaraku, bagaimana agar kita sungguh mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan? Yang pertama, mengasihi Tuhan atau membenci kejahatan adalah pilihan. Tidak bisa keduanya bersama-sama jadi pilihan. Ketika orang mengasihi Tuhan, harus membenci kejahatan. Sebab terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Putih tidak bisa bersama dengan hitam. Kebenaran berlawanan dengan kejahatan. Pilihan mengasihi Tuhan berarti hidup dalam kebenaran Tuhan. Hal itu berarti berjuang hidup dalam kekudusan dan hidup melawan keinginan dosa dan membenci kejahatan. Yang kedua, mengasihi Tuhan tidak berhenti pada slogan yang terdengar indah tetapi harus dihayati dan nampak dalam perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, hidup berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Salah satunya peduli dan mengasihi sesama. Dan hal itu yang mendasar dalam membangun relasi pribadi dengan Tuhan sehingga bisa merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Membuat orang percaya menjadi peka terhadap tanda-tanda Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan menjalaninya. Tetapi juga terbuka terhadap didikan, pengajaran, peringatan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti semua itu demi untuk kebaikan orang percaya. Karena bersama dengan itu semua, Tuhan menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati kehidupan orang percaya yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.